Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana join pada database Oracle. Nah, di sini saya sudah membuka database Oracle saya. Di sini ada 7 tabel. Nah, yang mana tabel pertama adalah tabel cabang, tabel barang, tabel jabatan, tabel pelanggan, tabel user, tabel component tile, tabel header. Nah, di sini saya akan berikan bagaimana cara menggunakan join di Oracle. Nah, pada kesempatan kali ini akan menggunakan using. Kenapa using? Karena using lebih mudah digunakan dan lebih simple, tetapi kolom table harus sama atau name kolom table harus sama. Misalnya select hash, select di cabang, nama cabang, nama user, akhir, tanggal, akhir, terus jenis kelamin, gaji pokok, tunjangan. Jenis tunjangan. Form apa? User. Join ke table cabang. Nah, di sini saya table cabang. Nah, nama cabang akan diambil dari table cabang. Nah, di sini ID cabang dan table user di sini. Nah, table user juga ada ID cabang. Makanya kita menggunakan using ID cabang. Oke, kalau udah di run, saya tampil setelah cara penggunaan using. Tapi jangan lupakan, ketika kita ingin menggunakan using, kalian harus memastikan nama kolom untuk joinnya harus sama. Sini ID cabang, di cabang itu menggunakan ID cabang, sedangkan user juga menggunakan ID cabang. Oke, jika tidak menggunakan nama yang sama, pasti akan error. Oke, yang kedua, kita akan menampilkan kalau kita akan menggunakan klausa on. Klausa on ini kita bisa memilih atau ID kolomnya itu tidak sama, tidak apa-apa. Select, kita ambil aja dari sini. Oke, on, terus kita pakai si tabel user titik ID cabang sama dengan cabang titik ID cabang. Nah,
klik run atau blok dulu. Setelah di blok, Ctrl Enter. Salah di mana? Kolom ambiguous. Kolom ambiguous karena ID cabang, nama cabang itu berikan cabang. Dan ID cabang ada dua, di table user dan di table cabang. Hanya clause. Di sini bisa kalian hapus karena tidak sama dengan table yang lainnya. Mari kita tulis table user ya, titik. Nah, setelah di benar blok lalu Ctrl Enter. Nah, hasilnya akan muncul di mana ada ID cabang, nama user, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, gaji pokok, dan tunjangannya. Nah, untuk operasi aritmatika juga bisa digunakan di sini. Contohnya gaji pokok plus tunjangan, kita jadikan sebagai gaji aja. Oke, kalau sudah blok Ctrl Enter, hasilnya akan ditampilkan atau akan dijumlahkan. Oke, berikutnya kita akan menjoin 3 table. Select. Nah, kita lihat dulu table apa yang ingin kita gabungkan. Di sini kita akan menggunakan table user jabatan cabang. Table user jabatan dan cabang. Ini di sini kita akan menampilkan user nama user jabat, jadi menampilkan nama jabatan bisa kurang 6 jabatan. Oke, setelah itu gaji pokok tunjangan. Gaji pokok tunjangan itu di table user. Pokok tunjangan cabang dan cabang. Lokasi cabang dan lokasi. Oke. Setelah itu from table user join ke table cabang. Kita mulai klausa on. Cara joinnya kita bisa menggunakan tadi cabang dulu. Di sini table user titik cabang sama dengan cabang titik ID user. Kita join lagi dengan jabatan ID dulu table user titik ID jabatan sama jabatan titik ID jabatan. Oke, kalau sudah kita bisa blok Ctrl Enter. Invalid ID user cabang. Oke. Oh, salah. Ini ID cabang. Oke.
sorry. Lupa. Nah, silahkan berhasil ditampilkan setelah join dengan table user, cabang dan jabatannya. Setelah itu kita menggunakan select join. Select kita akan menampilkan nama user, terus jadi table user join, kita kasih nama tablenya untuk select join, terus nama jabatan, oke, terus ini jabatan. Setelah itu from table user join, kita join. Setelah join ke table jabatan, oke. On, kita menggunakan table user titik ID jabatan sama dengan jabatan titik ID jabatan. Oke. Control enter. Nah, ini dia salah satu penggunaan dari self join. Oke, berikutnya kita akan menggunakan self join. Nah, self join ini akan menampilkan data yang ada di kedua table tersebut. Nah, jika datanya tidak ada, maka tidak akan ditemukan. Select misalnya bintang table user table user 6 user jabatan titik 6 jabatan. Oke, from table user sama join dong, kita join si table jabatan on apa jabatan on table user titik ID jabatan dengan jabatan titik ID jabatan. Oke, control enter. Ini dia hasil dari kita menggunakan inner join. Nah, di sini kita menggunakan inner join. Nah, sekilas hasilnya sama, tetapi berbeda karena data di sini sudah terisi. Table user dan si table jabatan itu banyak. Setiap user sudah memiliki table jabatan atau value di table jabatannya, makanya semua data akan tampil. Oke, tahap terakhir kita akan tampilkan sesuai dengan studi kasus yang ada nomor polisi, rangka mesin, nama mekanik, nama alamat, nomor nota, pembawa kilometer, sini ada ID.
barang sama deskripsi barang atau nama barang, jasa atau part, harga satuan, terus quantity, diskon, jumlah, grand total, note atau saran perbaikan. Di sini ada kilometer juga sama saran servis. Tanggal berapa servis? Sini ada kasir. Nah, di sini kita select PD. PD itu jual detail. Ada nomor nota, nomor polisi, nomor angka. P itu pelanggan. Label pelanggan ada di sini. Pelanggan ada di sini. Termuter. Oke, di sini aja. Label pelanggan. Nah, di sini ada label pelanggan, polisi sampai nomor HP. Oke. Di sini ada kilometer. Kilometer itu ada di penjual detail, penjual hidden. Oke, UM. Kita akan menampilkan nama mekanik dan nama user. Sini kita buat join user mekanik sama penjual hidden aja karena ID mekanik. Oke. Setelah itu ya di barang nggak usah, tampilin aja langsung deskripsi barangnya, jasa atau part, jasa part, terus harga satuan, kuantitas yang akan dibeli, diskon, grand total, note, saran kilometer, saran servis. Ini juga ada kilometer ya. Nah, dari penjual hidden kita join ke penjual detail. Kita sederhanakan penjual hidden menjadi PH. Oke, di sini ada penjualan detail PD. Kita sederhanakan menjadi PD. Kita gabungkan atau kita joinkan menggunakan inner join. Sedangkan di sini kita menggunakan on nomor nota, by nomor nota. Oke, inner join lagi pelanggan, karena di sini kita punya data pelanggan. Data pelanggan ini terhubung dengan di table headernya. Table header, di sini table header. Table header ID. Dan setelah itu ada barang. Barang itu ada di table detail. Penjualan detail. Nah, di sini ada ID barang. Sini penjual detail. Nah, jualan detail di barang. Nah, kita join menggunakan ID barang. On ID barang. Sini semua sudah kita sederhanakan. Menuliskan nama tabelnya. Tabel bisa disebutkan dengan seperti ini. Barang spasi B. Nah, tidak kita identifikasikan sebagai, atau kita inisialkan tabel tersebut menjadi B. Sini ada tabel user UM, user mekanik. Nah, di sini kita gabungkan untuk ini. Nah, di sini ada kita gabungkan menggunakan ID user dan ID mekanik. Nah, di sini kan kita menggunakan ID mekanik di table header. Bisa ada ID mekanik sama ID user. Nah, di sini kita pakai atau kita gabungkan menggunakan table user kita gunakan menjadi UM. Atau kita sebut user mekanik. Di sini UM ID user kan table user ada ID user. Jangan kita identifikasikan dengan user mekanik. Nah, sedangkan di penjualan header itu nama kolomnya mekanik. Nah, sama juga di sini di table user kita mau ngambil user kasir. Oke.
user, karena di table user itu adanya ID user, sedangkan di penjualan header itu ada ID kasir. Oke, makanya kita coba jalankan, Control Enter, teng 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 teng. Nah, di sini ada semua nota yang ditampilkan, dan yang 92, 2001, masing-masing beda. Di sini ujungnya ada 4, 4, 0, 12, 02, 2, 41, 22, dan 101. Nah, kita sorting lagi menggunakan where. Where kayak apa? Penjual header aja. PH titik nomor nota sama dengan kutip 1, kutip 1 yang menampilkan data dari nomor nota yang ini aja. Oke, paste, blok lagi, kemudian Control Enter. Oke, di sini cuma ada data-data dari nomor 5 sekian. Pilih, oh ini bisa kita sebut hasil dari studi kasus atau anormalisasinya. Sebenarnya dari studi kasus ini kan kita membuat normalisasi dari anormalisasi sesi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, normalisasi ketiga dalam bentuk seperti ini sudah terpisah jadi bagiannya masing-masing. Oke, sedangkan 1, 2 masih masih memiliki data yang redundansi atau data yang bertumpuk. Oke, nah di normalisasi ketiga itu kita akan bikin namanya primary key dan foreign. Masing-masing table ada yang table master dan table transaksi. Biasanya table master itu dapat berdiri sendiri tanpa menggunakan kode atau ID orang lain. ID orang ID dari table-table lain gitu. Oke, terima kasih semuanya sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.